Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu materi mikrobiologi yaitu proses transkripsi dan translasi pada mikroba. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama Wahyu Intansari dengan NIM akhir 43, yang kedua Sadia Amelia NIM akhir 44, yang ketiga Yayu Agustina NIM akhir 61, yang keempat Emma Nurwahyu Ningsih NIM akhir 63, yang kelima saya sendiri yaitu Regita Dewi Ramdhani NIM akhir 71, dan yang keenam yaitu Fatia Zaitun Azharo dengan NIM akhir 72. Rumusan masalah yang kami angkat pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan transkripsi? Yang kedua, apa saja struktur gen prokariotik dan eukariotik? Yang ketiga, bagaimana mekanisme transkripsi pada mikroba? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan translasi? Dan yang terakhir, bagaimana mekanisme translasi pada mikroba? Dengan rumusan masalah tadi, tujuan pada presentasi kali ini yaitu untuk menjelaskan pengertian transkripsi, yang kedua untuk menganalisis struktur gen prokariotik dan eukariotik, yang ketiga untuk menguraikan mekanisme transkripsi pada mikroba, yang keempat untuk menjelaskan pengertian translasi, dan yang kelima untuk menguraikan mekanisme translasi pada mikroba. Latar belakang yang kami ambil pada materi kali ini yaitu transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi adalah proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotip. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida atau kodon yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Dikutip dari Yuwono 2005. Suatu proses transkripsi dan translasi pasti ada tahapan dalam mekanismenya. Bagaimana mekanisme translasi dan transkripsi pada mikroba? Untuk mengetahui hal itu, maka pembahasan ini akan membahas tentang apa yang dimaksud transkripsi dan translasi dan bagaimana mekanisme transkripsi dan translasi pada mikroba. Jadi, apa sih yang disebut dengan transkripsi? Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Nah, kemudian mekanisme dasar sintesis RNA itu dibagi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, ada faktor-faktor pengendali transkripsi menempel di promoter, misalnya RNA polimerase atau disebut juga dengan inisiasi. Kemudian yang kedua, ada pembentukan kompleks promoter terbuka atau open promote complex. Tidak seperti replikasi di mana DNA benar-benar dibuka pada transkripsi pilihan DNA. Dibuka namun masih tetap di dalam RNA polimerase. Yang ketiga ada RNA polimerase membaca DNA cetakan atau template dan mulai melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer atau disebut juga dengan proses elongasi. Yang terakhir, setelah pemanjangan untaian RNA diikuti dengan terminasi yang ditandai dengan lepasnya RNA polimerase dari DNA yang ditranskripsi. Nah, hal ini disebut juga dengan terminasi. Selanjutnya adalah prinsip dari transkripsi. Untuk prinsip dari transkripsi itu yang pertama ada prekursor. Untuk sintesis RNA ada 4 macam ribonukleotida. Yang pertama ada 5-trifosfat ATP, kemudian GTP, CTP, dan UTP. Tidak ada timin pada RNA. Kemudian yang kedua adalah reaksi polimerisasi atau pemanjangan RNA sama dengan replikasi DNA yaitu dengan arah 5 sampai 3. Kemudian yang ketiga adalah urutan nukleotida RNA hasil sintesis ditentukan oleh urutan DNA template. Kemudian yang keempat ada
Untaian DNA yang berperan sebagai cetakan hanya salah satu untai. Yang kelima, hasil transkripsi berupa molekul RNA untai tunggal. Kemudian ada transkripsi pada prokariot. Nah, salah satu ciri dari prokariot adalah adanya struktur operon. Operon ini adalah suatu organisasi dari beberapa gen yang ekspresinya dikendalikan oleh satu promotor. Misal, operon LAC. Pada metabolisme laktosa pada bakteri E. coli, masing-masing gen struktural mempunyai kodon inisiasi dan kodon terminasi, tetapi ekspresinya dikendalikan oleh satu promoter yang sama. Lalu, pada waktu ditranskripsi, operon LAC akan menghasilkan satu mRNA yang membawa kode genetik untuk 3 polipeptida berbeda, yang disebut juga dengan mRNA polisintronik. Masing-masing polipeptida akan ditranslasi secara independen dari satu untaian mRNA yang sama. Struktur gen prokariot. Gen prokariot tersusun atas promoter, gen struktural, dan terminator. Promoter adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di daerah upstream atau hulu dari bagian struktural gen. Fungsi promoter adalah sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang nantinya melakukan transkripsi pada bagian gen struktural. Salah satu bagian penting promoter disebut sebagai Pribnow box pada urutan nukleotida min10 dan min35. Oleh karena urutan konsensus pada Pribnow box adalah TA-TA-AT, maka seringkali disebut juga TA-TA box. Pribnow box berperan dalam mengarahkan enzim RNA polimerase sehingga arah transkripsinya adalah dari ujung 5, 3. Selain itu, daerah ini merupakan tempat pembukaan heliks DNA untuk membentuk kompleks promoter yang terbuka. Selanjutnya yaitu operator. Operator merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promoter dan bagian struktural dan merupakan tempat pelekatan protein represor atau penekanan atau penghambatan ekspresi gen. Jika ada represor yang melekat di operator, maka RNA polimerase tidak bisa jalan dan ekspresi gen tidak bisa berlangsung. Selain adanya supresor, ada juga enhancer. Jika supresor untuk menghambat, kebalikannya, enhancer berfungsi meningkatkan transkripsi dengan meningkatkan jumlah RNA polimerase. Namun, letaknya tidak pada lokasi yang spesifik, ada yang jauh di upstream atau bahkan downstream dari titik awal transkripsi. Lalu selanjutnya ada coding region atau gen struktural. Coding region atau gen struktural merupakan bagian yang mengkode urutan nukleotida RNA. Transkripsi dimulai dari sekuensi inisiasi transkripsi atau ATG sampai codon stop atau TAA atau TGA atau TAG. Pada prokariot tidak ada sekuens penyisip atau intervening sequence atau intron yang tidak dapat diekspresikan sehingga semuanya berupa ekson atau urutan nukleotida yang mengkode asam amino. Tidak semua gen mengkode urutan asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Gen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gen yang mengkode protein, gen yang mengkode RNA ribosom atau rRNA, dan gen yang mengkode transfer RNA atau tRNA. Gen yang mengkode rRNA dan tRNA hanya akan ditranskripsi dan tidak pernah ditranslasi karena diperlukan dalam proses ekspresi genetik adalah molekul RNA-nya. rRNA digunakan untuk menyusun ribosom atau tempat sintesis protein, sedangkan tRNA berfungsi membawa molekul asam amino spesifik yang akan dirangkai menjadi polipeptida dalam proses sintesis protein.
Selanjutnya yaitu ada terminator. Terminator adalah bagian gen yang terletak di sebelah hilir dari gen struktural. Fungsinya adalah memberikan sinyal pada enzim RNA polimerase agar menghentikan proses transkripsi. Sinyal terminasi dicirikan oleh struktur jepit rambut atau hairpin dan lengkungan yang kaya yang akan urutan GC yang terbentuk pada molekul RNA hasil transkripsi. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir ada RNA polimerase. RNA polimerase merupakan enzim yang mengkatalisis proses transkripsi. Sedangkan untuk struktur gen eukariot dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama gen kelas 1 yang meliputi gen-gen yang mengkode 18 srRNA, 28 srRNA, dan 5,8 srRNA atau yang ditranskripsikan oleh RNA polimerase 1. Pada gen kelas 1 terdapat 2 macam promoter, yaitu promoter antara atau spacer promoter dan promoter utama. Yang kedua, gen kelas 2 meliputi semua gen yang mengkode protein dan beberapa RNA berukuran kecil yang terdapat di dalam nukleus atau ditranskripsikan oleh RNA polimerase 2. Dan yang terakhir, jenis gen kelas 3 meliputi gen-gen yang mengkode tRNA, 5 srRNA, dan beberapa RNA kecil yang ada di dalam nukleus atau ditranskripsikan oleh RNA polimerase 3. Mekanisme transkripsi pada prokariotik. Tahapannya ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, inisiasi dimulai dengan penempelan RNA polimerase holoenzim pada DNA di daerah promoter tanpa melalui ikatan dengan protein lain. Kemudian, bagian DNA yang berikatan dengan RNA polimerase membentuk struktur gelembung transkripsi astabil. Selanjutnya, basa-basa RNA yang digabung membentuk ikatan hidrogen dengan basa DNA cetakan. Selanjutnya adalah pelepasan subunit setelah terbentuk molekul RNA sepanjang 8-9 nukleotida. Selanjutnya elongasi. Pada elongasi, nukleotida ditambahkan secara kovalen pada ujung 3 molekul RNA yang baru terbentuk dengan arah 5-3 pada ikatan fosfodiester. Nah, proses pembentukan ikatan fosfodiester itu pertama, gugus OH pada posisi 3 menyerang fosfat pada posisi 5 melepaskan 2P dan molekul air, membentuk ikatan fosfodiester yang stabil. Selanjutnya, nukleotida RNA yang ditambahkan bersifat komplementer dengan nukleotida untaian DNA cetakan. Selanjutnya ada terminasi. Terminasi sendiri dibagi 2. Yang pertama ada pro-independen yang merupakan terminasi yang dilakukan tanpa harus melibatkan protein khusus, tapi ditentukan oleh adanya urutan nukleotida tertentu pada bagian terminator. Kemudian ada row-dependent yang merupakan terminasi yang memerlukan protein row. Nah, faktor row terikat pada RNA transkrip ini akan mengikuti RNA polimerase sampai ke terminator. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida atau kodon yang ada pada molekul mRNA asam amino yang menyusun polipeptida. Translasi terjadi di dalam ribosom. Proses translasi berupa penerjemahan kodon atau urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleotida berurutan. Dalam hal ini, kodon pada mRNA akan berpasangan dengan antikodon pada tRNA. Inisiasi adalah proses yang memulai pembacaan kode genetik pada sintesis protein.
Dibantu dengan faktor inisiasi kedua dan GTP, inisiator tRNA mengenali kode start AUG yang membawa metionin dan berikatan dengan subunit kecil dari ribosom, yaitu subunit 30S. Kompleks tRNA dengan subunit 30S ini kemudian bergabung dengan mRNA, di mana sejak saat ini sintesis protein berjalan dengan menyandingkan inisiator tRNA ke kodon start AUG di mRNA. Faktor inisiasi kemudian dilepas sehingga memungkinkan subunit besar ribosom 50S terikat ke subunit kecil. Dengan demikian, unit ribosom fungsional telah terbentuk. Letak molekul inisiator tRNA adalah pada situs P dari ribosom, sehingga sintesis protein berkelanjutan dengan mengikat tRNA kedua pada situs A ribosom. Setelah berbagai faktor inisiasi dan GTP dilepas, maka proses inisiasi dinyatakan selesai. Berikut gambar dari inisiasi translasi. Tahap kedua adalah elongasi. Pada tahap elongasi terjadi interaksi antara tRNA dengan mRNA membentuk perpanjangan rantai polipeptida. Translasi berjalan per 3 nukleotida dengan arah 5/3 di sepanjang rantai mRNA. Setiap peptida yang terbentuk spesifik dengan triplet kodon di molekul mRNA yang dipasangkan dengan triplet antikodon pada ujung molekul tRNA. Elongasi ini dimulai ketika terjadinya ikatan molekul tRNA berikutnya di situs A yang kosong dengan cara berpasangan dengan nukleotida di mRNA. Kemudian, ujung karboksil dari rantai polipeptida yang terikat di tRNA situs B dilepas dan membentuk ikatan dengan peptida yang di bawah tRNA situs A. Reaksi ini dibantu oleh enzim transferase dan enzim peptidil transferase. Molekul tRNA bebas yang tadi menempati situs P kemudian akan dilepaskan dari ribosom untuk kembali ke sitoplasma tRNA. Selanjutnya, terjadi translokasi tRNA di situs A ke situs P. Pada saat yang bersamaan, situs A menjadi kosong. Situs yang kosong ini siap ditempati oleh tRNA yang baru yang membawa peptida selanjutnya. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai molekul mRNA mengandung triplet kodon stop, yaitu UAA, UAG, atau UGA, di mana proses sintesis protein memasuki tahap terminasi. Tahap ketiga adalah terminasi. Pada proses terminasi ini ditandai dengan apabila ribosom bertemu dengan kodon akhir atau kodon stop.
Pada saat itu, tidak ada satupun asam amino yang dirangkaikan sehingga proses sintesis protein berakhir. Ribosom kemudian berpisah dari mRNA dan terurai menjadi dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Selama proses translasi, subunit kecil menempel pada mRNA sedangkan subunit besar berperan sebagai 4 tRNA, yaitu situs P dan situs A. Secara garis besar, translasi pada eukariot sama dengan translasi pada prokariot. Perbedaannya hanya pada beberapa hal saja, seperti kelompok protein dari metionil DNA AVET tidak dibentuk, dan sebagian besar mRNA eukariot dipelajari untuk memperoleh monogenik. Unity of Science dari materi ini yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin, yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Dan adapun mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Pembahasan dari Unity of Sciences yaitu Ibnu Katsir menafsirkan bahwa kata yang lebih rendah dari itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menciptakan apa saja, yaitu penciptaan apapun dengan objek apa saja, baik yang besar maupun yang lebih kecil. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganggap remeh sesuatu pun yang Dia ciptakan meskipun hal itu kecil. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa dalam perumpamaan penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Al-Mubarak 2006. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mikroba seperti bakteri, virus, protozoa. Meskipun memiliki ukuran yang sangat kecil, tetapi keberadaannya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Gen prokariot secara tersusun atas promoter, gen struktural, dan terminator. Sedangkan pada gen eukariot dibedakan menjadi gen kelas 1, 2, dan 3. Tahapan transkripsi terdiri dari inisiasi, elongasi, dan terminasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida atau kodon yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Tahapan translasi terdiri dari inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika salah-salah kata, semoga itu bermanfaat, see you next time, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.